Silakan Lukman di doanya. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ini kita akan mempelajari tentang materi potensi konflik ya. Kalau minggu sebelumnya kan kita masih mempelajari tentang pengendalian konflik, tapi untuk hari ini ya untuk cara pembelajarannya masih sama, yaitu menganalisis potensi konflik dan memberi solusi dengan keragaman masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yaitu khusus untuk hari ini kita membahas tentang faktor penyebab dan dampak terjadinya konflik di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Berarti nanti yang kita pelajari itu tentang faktornya dan apa sih dampaknya, ya. Tuh. Sebelum kita masuk ke materi ya, di situ ada pertanyaan. Kan kemarin itu kita membahas tentang konflik. Kalian pernah kan terjadi konflik dengan teman atau dengan orang lain? Nah, kira-kira mengapa sih kok kalian itu bisa berkonflik atau bertengkar dengan teman? Karena ada perbedaan pendapat. Terus apa lagi? Ada masalah, ada kesalahpahaman dan sebagainya. Oke, itu ya. Lalu kira-kira apa sih akibatnya kalau kalian itu bertengkar atau berkonflik? Akibatnya apa? Kalau kalian musuhan atau bertengkar? Menimbulkan kesenjangan sosial, merusak pertemanan. Terus apa lagi? Kesenjangan sosial. Adanya kesenjangan sosial. Terus apa lagi? Bersosialisasi dengan orang lain. Gimana tak? Bersosialisasi. Sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain ya. Karena kita sudah enggan dengan orang tersebut. Jadi mau untuk menyapa ataupun sekedar say hello itu sudah malas gitu ya. Oke. Ini Ibu tampilkan berbagai contoh kasus konflik yang sudah pernah terjadi di Indonesia, ya. Nah, ini yang pertama yaitu kasus kerusuhan Mei tahun 1998. Di sini ada yang sudah lahir? Belum ya. Jadi di sini ini terjadi pada tahun 1998 pada bulan Mei. Kerusuhan ini terjadi di pusat kawasan ibu kota dan sekitarnya. Konflik ini memicu munculnya penolakan masyarakat tempat kepada etnis Tionghoa. Ya, jadi pada saat itu penolakan ini terjadi secara agresif hingga memunculkan kerusuhan di berbagai tempat. Jadi masyarakat sekitar itu menolak dengan adanya datangnya masyarakat etnis Tionghoa. Lanjut. Nah, ini di tahun 2001 pernah terjadi perang sangkit ya. Nah, di sini ada juga konflik antar suku yang berlangsung di Sampit. Tahu nggak di Sampit itu mana? Sekali. Terjadi pada tahun 2001. Nah, di sini ini kerusuhan yang melibatkan suku Dayak dan suku Madura. Berarti ini terjadi antara suku pendatang dan suku Pribumi
nih, suku buminya suku Dayak, sedangkan suku pendatangnya suku Madura. Setidaknya ada 500 kematian yang terjadi akibat perselisihan ini dan lebih dari 1.000 warga Madura kehilangan tempatnya. Lanjut. Nah, ini terjadi pada zaman dulu ya, 1948, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Contoh konflik sosial yang lainnya yaitu pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Nah, ini terjadi karena sejumlah pengusaha PKI tidak puas dengan pemerintahan pusat. Akhirnya para aktivis PKI tadi itu akhirnya memberontak di. Nah, pemberontakan ini memakan banyak korban jiwa, termasuk Gubernur Jawa Timur yaitu Raden Mas Sudirman. Selanjutnya, nah ini yang kemarin baru terjadi ya, belum lama terjadi, yaitu konflik Papua. Nah, ini untuk konflik Papua itu banyak sekali yang terjadi ya. Ada yang konflik antara dari suku-suku mereka, atau ada juga yang dari tentara nasional dengan pribumi dan sebagainya. Sampai saat ini konflik ini belum terselesaikan. Nah, dari beberapa contoh konflik yang sudah pernah terjadi di negara kita itu, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu mengalami konflik? Terus kira-kira apa dampak yang timbul dari konflik tersebut? Ini yang akan menjadi pertanyaan ya. Nah, sebelumnya nanti akan kalian cari kenapa kok tadi itu bisa terjadi konflik dan apa dampaknya. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemarin ya, sesuai dengan minat atau gaya belajar dari kalian. Silakan nanti ya, sukanya belajarnya menggunakan atau menonton video, silakan jadi satu. Atau kalau yang sukanya itu langsung membaca dari literasi atau sumbernya, silakan gabung dengan satu kelompok. Ayo silakan. Ya silakan jadi satu kelompok dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Masing-masing kelompok akan saya bagikan RKPD ya. Oke, ini bukan Bapak ini. Yang goreng. Silakan kalian catat. Ada materi yang berbentuk video, ada juga yang materi berbentuk PowerPoint ataupun rangkuman materi. Silakan. Atau kalau tidak kalian bisa langsung browsing melalui internet. Kira-kira apa sih yang menyebabkan konflik itu bisa terjadi dan apa dampaknya? Setelah itu baru nanti masing-masing kelompok kalian menuliskan hasil diskusi kalian di RKPD masing-masing. Ya, nanti habis itu presentasi. Oke? Ya.
silakan sekarang kalian presentasi per kelompok ya, menjadi satu ya. Oke. Kelompok mana yang sudah siap? Iya. Siap kelompok ini. Ya, sekarang maju berempat bulan atau perwakilan juga boleh. Baca yang faktor menjawab ya. Hasil kerja kelompok kami penyebab konflik yang pertama adanya perbedaan pendapat, yang kedua terjadinya masalah, yang ketiga berbeda kepentingan, dan yang keempat perbedaan dalam ciri fisik. Jadi tadi dari kelompoknya Indah dan Bintang, untuk faktor penyebabnya itu ada apa aja? Ada adanya perbedaan pendapat, Ya. terjadinya masalah, perbedaan ciri fisik, sama perbedaan kepentingan. Ada 4 ya, ada yang perbedaan pendapat, terus adanya terjadinya masalah, lalu ada perbedaan kepentingan dan adanya Saatnya perbedaan jam dalam 6 ciri fisik. mulai. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada yang beda atau sama? Sama ya. Nah, terus kalian tentunya dampaknya. Untuk dampak positif terjadinya konflik itu adalah meningkatkan solidaritas. Untuk dampak negatifnya itu pastinya timbul masalah. Jadi timbul masalah karena ya konflik itu masalah gitu. Jadi kalau menurut kelompoknya Bintang, itu dampaknya itu ada 2 ya, ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi ternyata untuk dampak yang konflik tadi itu ternyata mempunyai dampak yang positif, yaitu untuk meningkatkan solidaritas. Jadi yang dulunya itu sebelumnya belum bisa bergabung atau berpecah, jadi dengan adanya konflik tadi itu ingin ya bersama-sama gitu, tujuan. Nah, tujuannya itu negatif atau positif ya nggak tahu. Nah, terus ada lagi juga yang dampak negatifnya, yaitu tadi apa? Jadi masalah. Ya, dia menjadikan masalah ya. Terus kira-kira dari kelompok lain ada lagi nggak? Ada Apa? Coba. Dampak negatifnya apa aja? dampak negatifnya itu ada menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi antar sosial. Terus yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, perubahan kepribadian individu. Misalnya yang dari semula sopan menjadi kasar, nggak bisa diatur, jadi gak ramah. Terus yang keempat, adanya dominasi sebuah kelompok. Yang kelima, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Yang terakhir, timbulnya aksi kekerasan. Terus yang ketiga, Oke, Nolid. Baik, cukup ya berarti ya. Sekarang duduk. Tadi ya, dari diskusi yang sudah kalian lakukan dan presentasi dari beberapa kelompok yang sudah maju, jadi dapat kita ambil kesimpulan ya, kira-kira apa saja sih sebenarnya yang bisa menyebabkan konflik itu tadi terjadi. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan konflik tadi terjadi, atau faktornya tadi apa? perbedaan pendapat, Apa lagi? ciri fisik, perbedaan Iya, ciri. adanya perbedaan ciri fisik. Ya memang ya, orang yang kembar saja ada juga perbedaan ciri fisik, apalagi yang memang bukan saudara. Di atas sampai bawah kalau disamakan tidak bisa. Terus apa lagi? Kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan. Ya, terus ada lagi perbedaan keyakinan. Terus apa lagi? Apa lagi? Udah cukup. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan, ya ada yang suku Lampung asli, ada yang suku Jawa, ada yang suku Bali. Nah, mereka itu semuanya mempunyai budaya ya berbeda. Satu lagi, udah cukup? Oke, itu untuk faktor penyebabnya ya, kenapa kok bisa terjadi konflik. Lalu dampaknya, kira-kira tadi apa? Dampaknya kan ada 2 macam ya. Ternyata ada dampak positif dari konflik, juga ada dampak negatif dari konflik. Dan dampak positifnya apa tadi?
meningkatkan solidaritas antar individu. Ternyata konflik tadi itu bisa meningkatkan Solidaritas. Yang pertamanya itu tadi kelompok tadi itu tidak bisa diajak, ayo sih kita rame-rame gabung gitu. Nah ternyata setelah adanya konflik, ayo kita ke sana berendam. Nah itu kan bisa menumbuhkan rasa kebersamaan atau rasa kesolidaritas. Nah selain itu dampak negatifnya, Kerusakan harta benda. ya dia bisa mengakibatkan rusaknya harta benda. Contohnya seperti ada demo gitu kan ya, pasti banyak fasilitas umum yang rusak. Terus kalau nggak perkelahian tawuran, pasti ya banyak sekali fasilitas yang rusak. Apa lagi? Letaknya hubungan antar kelompok. Retaknya hubungan antar kelompok. Yang dulunya mereka itu berteman, bestie, tapi karena ada konflik, hubungan ini bisa renggang, gitu ya. Nah, yang pertamanya hai, say hello itu sampai ada masalah antara mereka berdua, mau menyapa saja tidak. Terus apa lagi? Apa lagi tadi? Dampak negatifnya? Kehilangan harta benda. Kehilangan nyawa. Contoh ya yang baru-baru terjadi ya, baru-baru ini di SMA di Bandar Lampung. Itu tawuran dan akhirnya meninggal, gitu ya, menghilangkan nyawa seseorang. Apa lagi? Perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian. Yang awalnya anak itu bisa ceria, gitu ya, happy, tapi ternyata setelah punya masalah dengan seseorang, dia langsung punya sikap yang pendiam atau tertutup, nggak mau bergabung dengan teman-temannya. Terus apa lagi? Dominasi sebuah kelompok. Dominasi sebuah kelompok. Nah ini biasanya kalau mau jadi tawuran atau apa, kelompok yang menang itu pasti akan mendominasi kelompok yang kalah. Dan apa lagi? Sudah cukup ya? Cukup. Nah, oke. Itu saja ya untuk materi kita pada pagi hari ini. Lalu untuk pertemuan yang akan datang, tadi kita sudah membahas tentang faktornya dan dampaknya. Berarti yang minggu depan kita akan membahas tentang solusi atau setelah ada konflik itu bagaimana sih cara kalian untuk menyelesaikan konflik tersebut. Silakan nanti di rumah bisa kalian cari literasi tentang apa saja sih solusi yang bisa kalian lakukan atau kalian cari untuk menyelesaikan sebuah konflik ya. Oke. Sebelum kita tutup, kita mau belajar hari ini. Kita berdoa dulu. Jangan lupa untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa untuk rekaman dan kebenaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.